Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika kelas 8. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sahabat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang menentukan persamaan dari barisan bilangan. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang pola dan suku-suku barisan bilangan. Silakan kalian simak materi berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 1.2, yaitu pola dan suku-suku barisan bilangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian barisan bilangan, yaitu susunan bilangan yang memiliki suatu keteraturan. Jadi, dari pengertian tersebut, tidak semua susunan bilangan itu merupakan barisan bilangan. Bentuk umum barisan bilangan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Dengan keterangan, U1 itu adalah suku yang pertama atau suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya UN adalah suku ke-N. Perhatikan contoh berikut. A, ini merupakan barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Kalau kita lihat, di sini hanya terdiri dari 4 suku. U1 adalah 1, U2-nya 3, U3-nya 5, dan U4-nya adalah 7. Kenapa dikatakan barisan bilangan? Karena untuk contoh A, yaitu 1, 3, 5, 7, itu mempunyai aturan selalu ditambah 2. Ketika kita tahu aturannya, maka dengan mudah kita bisa menentukan suku-suku selanjutnya. Untuk yang B, ini juga barisan bilangan 10, 7, 4, 1, dan negatif 2. Ini mempunyai 5 suku dengan U1-nya 10, U2-nya 7, U3 4, U4-nya 1, dan U5-nya negatif 2. Untuk contoh C, ini juga merupakan barisan bilangan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Di sini ada titik 3 yang menentukan atau yang menyatakan bahwa barisan bilangan tersebut tidak hingga atau tidak terbatas. Jadi U1-nya adalah 3, U2-nya 6, U3-nya 9, U4-nya 12, U5-nya 15, dan seterusnya sampai dengan UN. UN adalah suku ke-N. Nah, yang B, beberapa contoh aturan barisan bilangan.
Ada beberapa contoh yang mau dikemukakan di sini. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah. Yang A, barisan bertingkat 1. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Dari suku pertama ke suku-suku selanjutnya, ini aturannya selalu bertambah 2. Hanya ada satu aturan di sini. Maka dikatakan barisan bertingkat 1. B, barisan bertingkat 2. Jadi di sini mempunyai 2 aturan. Contoh 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. 0 ke 1 itu bertambah 1, 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 6 bertambah 3, 6 ke 10 bertambah 4. Jadi, dari 1 bertambah 2, bertambah 3, ini selalu bertambah 1. Maka dikatakan barisan bertingkat 2. Yang ketiga, barisan bertingkat 3. Seperti contoh ini, jadi ada 3 aturan yang terletak pada satu barisan. Bisa dipahami? Baiklah, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, contoh barisan yang kedua, barisan dengan aturan dikali. Nah, di sini saya mempunyai contoh barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Kalau kita lihat, 3 menjadi 6, ini dikali 2, 6 jadi 12. Dikali 2, 12 menjadi 24 dikali 2. Sehingga ketika kita tahu aturannya adalah dikali 2, maka kita bisa menentukan suku berikutnya. Berapakah itu? Iya, betul. Berarti suku berikutnya adalah 48. Diperoleh dari 24 kali 2. Yang ketiga, barisan dengan aturan dipangkatkan. Contohnya di sini, 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Untuk 1, ternyata diperoleh dari 1 pangkat 3, 8 diperoleh dari 2 pangkat 3, 27 diperoleh dari 3 pangkat 3, 64 diperoleh dari 4 pangkat 3. Sehingga ketika kita tahu polanya, bisa dengan mudah kita menentukan suku berikutnya. Yang terakhir, di sini ada barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah barisan bilangan yang setiap suku-sukunya diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Untuk barisan Fibonacci, kita tahu nilai U1 dan U2. Dengan mudah kita bisa menentukan suku-suku selanjutnya. Jadi ini U1-nya 1, U2-nya 1, berarti U3. U3 ini diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti 1 tambah 1, berarti suku ketiganya adalah 2. Suku keempatnya berarti 1 tambah 2. Suku kelimanya 2 tambah 3. Suku keenamnya 3 tambah 5. Suku ketujuh 5 tambah 8. Berapakah suku selanjutnya? Suku ke-8 berarti 8 tambah 13. Betul sekali, 21. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, kita mau menentukan rumus suku ke N atau UN dari barisan bilangan. Ketika kita mengetahui barisannya dan kita mengetahui aturannya, alangkah lebih mudahnya kita menentukan rumus suku ke N. Untuk apa gunanya?
Nah, kegunaan kita mengetahui rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan, kita bisa dengan mudah menentukan suku ke berapapun. Nah, di sini ya, contoh yang pertama, barisan bilangan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, ternyata ini mempunyai aturan selalu ditambah 3. Jadi 3 jadi 6, 6 jadi 9, 9 jadi 12, ini aturannya selalu ditambah 3. Kita analisis, apakah rumus suku ke N-nya nanti? Untuk U1, U1-nya adalah 3, U2-nya adalah 6, U3-nya 9, U4 12. U1 sama dengan 3, ini diperoleh dari 3 kali 1. Dari mana 3 ini? 3 ini diperoleh dari aturan dari barisan tersebut. 6. 6 ini ternyata diperoleh dari 3 kali 2. Untuk U3 ternyata 3 kali 3. U4 itu diperoleh dari 3 kali 4 dan seterusnya. Berarti U5 diperoleh dari, ya betul, 3 kali 5. U10 3 kali 10 dan seterusnya. Sehingga setelah kita mengetahui aturan seperti di atas ini, kita bisa menentukan atau menyimpulkan bahwa rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3 kali N. Kok bisa? Ya, karena ketika U1 ini 3 kali 1, U2 3 kali 2. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan untuk UN sama dengan 3 kali N. Atau bisa ditulis UN sama dengan 3N. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, 2. Saya mempunyai barisan bilangan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Sudah jelas di sini kalau aturannya selalu ditambah 4. Kita analisis sebelum menentukan rumus suku ke N-nya. UN-nya, U1-nya, ini U1, U2, U3, dan U4. U1 sama dengan 2. Berarti diperoleh dari 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari aturan. 4 kali 1. 4 kali 1 itu 4. Padahal U1-nya 2. Berarti harus dikurangi 2. U2-nya 6. Aturannya 4. U2 4 kali 2. 8. Biar jadi 6. Selalu kurangi 2. U3 10. Sama dengan 4 kali 3. 12. Biar jadi 10. Kurangi 2. Untuk U4 sama dengan 14. Berarti 4 kali 4. 16, biar jadi 14, kurangi 2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk rumus suku ke N-nya adalah 4 kali N kurangi 2. Atau bisa ditulis UN sama dengan 4N dikurangi 2. Jelas ya? Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Untuk contoh yang ketiga, barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kalau kita lihat 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, ini aturannya selalu dikali 2. Kita analisis ya untuk menentukan rumus suku ke N-nya. U1-nya sama dengan 2. Berarti bisa ditulis 2 pangkat 1. U2-nya sama dengan 4, bisa kita tulis 2 pangkat 2. U3-nya sama dengan 8, berarti bisa ditulis 2 pangkat 3. U4-nya sama dengan 16, itu bisa ditulis 2 pangkat 4. Berarti U5-nya gimana? U5 bisa diperoleh dari 2 pangkat 5 dan seterusnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rumus suku ke N dari barisan bilangan tersebut adalah
UN sama dengan 2 pangkat N. Bisa dipahami? Ketika kita sudah mengetahui rumus suku ke N-nya, dengan mudah kita bisa menentukan suku ke berapapun. Contoh, kita mau menentukan suku ke 100, berarti U100 ya. U100, N-nya kita ganti dengan 100. U100 sama dengan 2 pangkat 100. Kita tinggal menghitung berapa hasil dari 2 pangkat 100. Nah, itu adalah nilai suku ke 100. Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Baiklah. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, tentukan 3 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Ada 4 barisan bilangan di sini, A, B, C, dan D. Untuk mencari 3 suku berikutnya, kalian harus tahu terlebih dahulu aturan dari masing-masing barisan bilangan tersebut. Kita coba bahas yang A. Barisannya 2, 5, 8, dan 11. Kalau kita lihat, selalu bertambah 3, sehingga aturannya selalu ditambah 3. Setelah kita tahu aturannya, maka dengan mudah kita dapat menentukan suku berikutnya. 11 tambah 3, 14 tambah 3, 17 tambah 3, 20. Ya, jadi 3 suku berikutnya adalah 14, 17, dan 20. Untuk B, C, dan D, saya rasa tidak ada masalah. Silahkan kalian cari dulu aturannya. Setelah diketahui aturannya, maka dengan mudah kalian bisa menentukan suku-suku berikutnya. Selanjutnya, untuk D, barisannya 1, 2, 3, 5. Kalau kita lihat, ini adalah barisan Fibonacci. Kita tahu U1 dan U2, maka suku-suku selanjutnya bisa dengan mudah kita cari. Berarti ini ya, 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2, kemudian 5 diperoleh dari 2 tambah 3, setelahnya berarti 3 tambah 5, 8. Setelah 8, berarti 5 tambah 8, 13. Setelah 13, berarti 8 tambah 13, yaitu 21. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tadi diketahui rumus suku ke N-nya, kalian disuruh mencari 3 suku pertama. Untuk 2A, UN sama dengan N kuadrat ditambah 1. 3 suku pertama berarti yang dimaksud itu adalah U1, U2, dan U3. Untuk U1, berarti 1 di sini kita substitusikan pada rumus suku ke N, pada rumus UN. Nah, di sini kita masukkan 1 di sini kita masukkan, kita gantikan dengan N, sehingga 1 kuadrat tambah 1. 1 kuadrat 1 tambah 1, 2. Untuk U2 berarti N di sini kita ganti dengan 2, sehingga menjadi 2 kuadrat tambah 1, hasilnya 5. U3
Berarti N-nya kita ganti dengan 3, sehingga menjadi 3 kuadrat tambah 1. 3 kuadrat itu hasilnya 9, ditambah 1 menjadi 10. Jadi, 3 suku pertama dari rumus UN sama dengan N kuadrat tambah 1 itu adalah 2, 5, dan 10. Bisa dipahami? Untuk yang B, 2B, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 4 per 2. Kita cari U1, U2, dan U3 seperti yang sudah kita bahas pada soal 2A. Untuk U1 berarti N pada rumus UN kita ganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 kuadrat dikurangi 4 per 2. Seperti ini ya. 2 kali 1, 2. Dikurangi 4, negatif 2 per 2. Negatif 2 bagi 2 hasilnya negatif 1. Untuk U2 berarti N pada rumus suku ke N kita ganti dengan 2. Sehingga menjadi 2 kali 2 kuadrat dikurangi 4 per 2. 2 kuadrat ini 4 ya. Berarti 2 kali 4, 8 kurangi 4, 4 per 2. Hasilnya 2. Begitu juga untuk U3. U3 berarti N pada rumus suku ke N kita ganti dengan 3. Sehingga menjadi 2 kali 3 kuadrat dikurangi 4 per 2. 3 kuadrat 9 berarti 2 kali 9 dikurangi 4. 2 kali 9, 18 kurangi 4. 14 per 2, hasilnya 7. Jadi, 3 suku pertama dari rumus UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 4 per 2, itu adalah negatif 1, 2, dan 7. Bagaimana? Bisa dipahami? Bagaimana dengan paparan materi tadi? Bisa dipahami kan? Kalau ada kesulitan, silakan kalian diskusikan di forum Google Classroom. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis di link absen yang akan Ibu bagikan setelah video ini. Jangan lupa dikerjakan, karena kalian mengerjakan berarti kalian sudah ikut mengabsen dan hadir dalam kegiatan pembelajaran ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.